Ya, dikalahkan Arab Saudi di Dubai, Sinteyong bakal benahi kekurangan performa timnas Indonesia U23. Inilah 3 jebolan Premier League berpotensi bela timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia dapat sorotan media China, diprediksi akan menggeser Thailand dan Vietnam di sepak bola Asia Tenggara. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, timnas Indonesia U23 kalah 1-3 dari Arab Saudi dalam laga uji coba di The Seven Stadium Dubai Uni Emirat Arab pada Jumat malam atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Duel kontra Arab Saudi merupakan bagian dari persiapan timnas U23 untuk menghadapi Piala Asia U23 AFC 2024 di Qatar yang akan digelar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Usai laga itu, pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong sebut anak asuhnya masih banyak PR yang harus dibenahi. Ya, pastinya belum puas, tetapi dengan pergantian pemain hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk cek kondisi para pemain serta secara isi pertandingan tidak terlalu jelek ya. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung. Jadi itu yang sedang dipikirkan, bagaimana antisipasi lini belakang, kata Sinteyong. Dan untuk uji coba berikutnya lawan Uni Emirat Arab akan dimainkan untuk pemain inti dulu untuk mengantisipasi permainan lawan Qatar nanti pada tanggal 15 April, kata Sinteyong. Setelah melawan Arab Saudi, Indonesia akan menjalani satu laga uji coba melawan Uni Emirat Arab pada Senin 8 April. Laga-laga uji coba yang dilakoni timnas U23 di Dubai sebagai persiapan mengikuti Piala Asia U23 AFC 2024 di Qatar yang digelar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Ya, di Piala Asia U23 2024 Indonesia berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Pemusatan latihan di Dubai akan berakhir pada 10 April mendatang sekaligus langsung bertolak ke Doha, Qatar. Laga perdana Indonesia di Piala Asia U23 2024 adalah melawan Qatar pada Senin 15 April 2024. Lalu menantang Australia pada Kamis 18 April 2024 dan terakhir menghadapi Yordania pada Minggu 21 April 2024. PSSI sendiri menargetkan Garuda Muda untuk lolos dari fase grup atau babak 8 besar, namun jika sampai babak semifinal akan membuka peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Rizky Ridho dan kawan-kawan minimal harus menjadi peringkat 3 untuk meraih tiket otomatis bersama juara dan runner-up turnamen. Sementara itu, tim yang kalah di laga perebutan tempat ketiga masih punya kesempatan berlaga di Paris. Caranya dengan memenangkan laga playoff menghadapi wakil dari Afrika. Sementara itu, kebijakan naturalisasi yang terus digencarkan oleh PSSI belakangan ini memang memunculkan potensi kekuatan baru sebab timnas Indonesia berpotensi diperkuat 3 pemain jebolan Liga Premier Inggris. Belakangan ini PSSI telah berhasil menambah komposisi pemain keturunan di timnas Indonesia. Ada beberapa nama tambahan yang baru saja mengukir debut seperti Jay Itzes, Nathan Choaon, Tom Hei, sampai Ragnar Oratmangun. Keempat nama ini semakin menambah tebal daftar pemain keturunan yang kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI, tepatnya di masa kepelatihan Sinteyong. Setidaknya ada 3 pemain jebolan Liga Premier Inggris yang bakal memperkuat timnas Indonesia kalau proses naturalisasi salah satu pemainnya bakal segera tuntas dalam waktu dekat. Yang pertama ada Jero Ritwell. Ya, pemain keturunan terbaru yang nampaknya bakal segera menjadi WNI lewat jalur naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia adalah Jero Ritwell yang kini berkarir di Inggris. Gelandang bertahan asal klub Liga Premier Inggris Crystal Palace itu nampaknya bakal menjadi opsi yang menarik bagi timnas Indonesia sebab dia sudah punya banyak pengalaman di kompetisi elit Eropa. Jika prosesnya benar-benar dituntaskan oleh PSSI, maka Jero akan menjadi pemain jebolan Liga Premier Inggris ketiga yang memperkuat timnas Indonesia. Yang kedua ada Justin Hubner. Ya, salah satu pemain yang belakangan ini menjadi andalan timnas Indonesia di berbagai ajang adalah Justin Hubner. Meskipun lahir di Belanda, Justin justru tercatat berkarir di Liga Inggris. Sebab sejak masih berusia muda, Justin sudah bergabung bersama Wolverhampton U18 pada 2020. Dari sana dia langsung mendapatkan kesempatan naik kasta hingga akhirnya dipinjamkan ke klub Liga Jepang Cerezo Osaka. Justin sejauh ini sudah mengukir 7 caps bersama timnas Indonesia. Dia pun diprediksi menjadi pemain yang akan sangat diandalkan hingga beberapa tahun ke depannya. Yang ketiga ada Jordi Amat.
Ya, pemain keturunan timnas Indonesia lainnya yang juga berstatus sebagai jebolan Liga Primer Inggris adalah Jordi Amat. Saat masa-masa keemasannya, Jordi memang tercatat bermain bersama sejumlah klub elit. Namun ketika memutuskan singgah ke Liga Inggris, satu-satunya klub yang menggunakan jasanya adalah Swansea. Sisanya, karir sepak bola Jordi lebih banyak dihabiskan bersama klub-klub Spanyol. Jordi bakal menjadi pemain paling senior di jantung pertahanan timnas Indonesia dan mendampingi para juniornya yang masih butuh jam terbang. Dan geser dominasi Thailand dan Vietnam, timnas Indonesia diprediksi akan menjadi raja baru sepak bola Asia Tenggara. Hal itu diungkapkan beberapa media China, salah satunya 163. Bahkan media ini menyatakan bahwa timnas Indonesia sudah melonjak seperti roket dan menjadi raja kecil di Asia Tenggara yang baru. Tentunya pernyataan ini menggemparkan jagat sepak bola Asia Tenggara dengan prediksi mengejutkan mereka yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. China punya musuh kuat. Dari tim lemah yang mengandalkan naturalisasi, timnas Indonesia sekarang level 2 di Asia. Tulis media China tersebut dikutip dari Soha.vn. Mereka pun menyoroti performa impresif timnas Indonesia yang meningkat di bawah arahan Sinteyong, terutama saat mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, orang tahu Indonesia bukan tim kuat di Asia, tapi di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka dengan mudahnya mengalahkan Vietnam dan menempatkan satu kaki di babak ketiga. Berkat hasil yang memuaskan dan penampilan para pemain timnas Indonesia di lapangan yang mengagumkan, media China memberikan apresiasi pada peningkatan impresif ini. Sekarang timnas Indonesia meningkat drastis dalam beberapa tahun saja. Bukan Thailand atau Vietnam, Indonesia lah yang akan menjadi raja Asia Tenggara. Tulisnya lagi. Selain itu, media China juga menyoroti soal strategi naturalisasi sebagai kunci dari kebangkitan timnas Indonesia. Menurut mereka, strategi ini mengubah tim yang dulunya berada di peringkat bawah Asia menjadi tim peringkat kedua saat ini. Media China juga memprediksi bahwa timnas Indonesia akan menggeser Thailand dan Vietnam sebagai raja sepak bola di Asia Tenggara. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong pun juga dipercaya memiliki tangan dingin karena mampu memoles kemampuan para pemain muda yang bertalenta. Skuad Garuda saat ini dihuni oleh pemain-pemain muda dan abroad keturunan Belanda dengan rata-rata usia 21 tahun. Dan ternyata perpaduan antara pemain muda dan abroad ini menghasilkan performa tim yang dinamis dan penuh energi, sehingga tak dapat dipungkiri hal ini juga yang mengantarkan timnas Indonesia naik peringkat FIFA secara signifikan, yakni kini berada di posisi 134 dunia. Prediksi media China tentang timnas Indonesia sebagai raja baru Asia Tenggara tentu menjadi kabar yang gembira bagi para pecinta sepak bola tanah air. Tapi prediksi ini juga menjadi tantangan bagi timnas Indonesia untuk terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuannya di kancah internasional. Ya, timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah 2 kali menang beruntun atas timnas Vietnam. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia hanya memerlukan tambahan 3 poin dari 2 laga tersisa, yakni kontra Irak pada 6 Juni nanti dan Filipina pada 11 Juni nanti untuk menyegel tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.